Yang lucu begini Pak, ini lucu nih Pak nih. Saya punya Bible ini Pak, belum lama saya beli di Bandung. Kalau yang di TB, Kisah Para Rasul 14. Nah ini Pak, Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes. Hermes ini anak dewa Zeus kalau dalam mitologi Yunani Pak ya. Karena ia yang berbicara. Ingat Pak ya, Barnabas, Zeus, Paulus apa Pak? Hermes. Bisa ya Pak ya? 14. Ini apa Pak? And they call Barnabas Jupiter. Ini and Zeus. Paul Mercury. because he was the chief speaker. Barnabas, Jupiter, Paul, Mercury. Zeus dewa di Yunani, Jupiter dewa di Romawi. Oh ini dewa Romawi, ini dewa Yunani. Hermes anaknya dewa Zeus, Mercury anaknya dewa Jupiter. Saya kan nanyanya gampang Bu, yang salah yang mana gitu. Iya. Kok bisa nih Mercury nih Jupiter gitu. Iya. Nah ini juga sebuah indikasi Pak, indikasi yang sangat kuat bahwa memang masyarakat pada zaman itu masih sangat kental dengan paganisme Romawi dan Helenisme Yunani. Makanya ketika mereka melihat ada orang punya kemampuan khusus, bisa ngobatin orang dan macamnya, langsung disebut dewa. Gitu. Kalau itu mana? Apa itu? Oh sudah bawa daftar pertanyaan. Ini Yudas 1, 2, ini ayat-ayat dari Qurani juga. Oh gitu. Aku tuh sampai Dicatat, catat gitu. terus di print. Saya juga Iya. kadang-kadang ada yang nanya, saya juga pengen bisa menjelaskan gitu Qurani. Iya, iya. Cuma makanya ada yang kita mau Kan nanya ada juga. Yudas 125 ini ya. Ya Yudas 125 itu yang apa namanya bilang Yesus Tuhan tuh gimana penjelasannya? Nah, coba saya lihat. Gini Pak, pertama-tama kita sebenarnya harusnya mengosongkan diri dulu Pak. Bapak pertama-tama harus bisa membedakan kata Tuhan dan kata Allah. Ya. Ya Pak ya, karena ketika jemaat gereja bawa di sini, contoh misalnya Yohanes 13:13 yang dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jemaat gereja Bu yang awam dengar kata Tuhan, oh iya benar Tuhan tuh Yesus Tuhan. Tapi dia nggak pernah ngeliat Babel-Babel yang sebelumnya yang ada ganta Tuan, junjungan, rabi, beda-beda Bu. Iya. Gitu. Kenapa yang di TB ini memaksa untuk menulis Tuhan gitu? Berarti kan ada tujuan untuk jemaatnya supaya percaya bahwa Yesus Tuhan gitu kan. Nah jadi ketika Bapak membaca di sini kata Tuhan, jangan buru-buru menganggap itu adalah Tuhan yang Maha Esa Pak ya. Karena di sini ada kata Allah dan Tuhan. Sekarang kita sebagai orang yang sekarang udah zaman informasi, bisa nggak Bapak Ibu bedakan kata Tuhan dan Allah itu apa? Sebelum saya jawab Bapak nih. Kalau Allah ya apa namanya ya kan pencipta. Pencipta. Kalau Tuhan bukan pencipta. Kalau apa sebenarnya Allah itu kan nama ya, nama apa namanya? Apa Generik. generik atau proper? Generik ya. Jadi namanya gitu. Kalau itu kan sebutan, kalau Tuhan itu kan Tuhannya ini beda gitu kan. Kalau apa kalau di sebenarnya kan kalau orang apa Kalau Tuhan sebutan. ya kalau Allah itu kan Kalau Tuhan, Allahnya kalau Allah Tuhannya orang Islam kan Allah kan sebutannya kan. Kalau apa namanya orang orang Israel itu kan Eloh. Elo ya. Atau Elohim. Tulisannya apa YHWH gitu ya. Ya. Iya. Yothevave ya gitu Iya. ya. Kayak gitu bukan? Nah, tapi di sini kan juga ada kata Allah Pak. Ya yang huruf besar semua atau yang Ada yang huruf besar semua, ada yang A-nya besar, ada yang huruf kecil semua. Ada Pak, segala macam bentuk tulisan di sini. Iya, iya. Itu memang karena pengaruh terjemahan. Tetapi kalau yang banyak beda-beda itu banyaknya di Perjanjian Lama Pak. Karena ada kata-kata Elohim, nanti ada kata-kata Yothevave. Itu penerjemahannya macam-macam. Ada yang A-nya besar, lainnya kecil, ada yang semuanya kecil, ada yang semuanya besar. Tetapi ketika masuk Perjanjian Baru, di Perjanjian Baru juga ada kata Allah dan kata Tuhan, Pak. Ya, dibedakan antara kata Theos dan kata Kurios. Theos ini sebenarnya memang ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi ini, kalau Theos. Dalam budayanya Yunani dan Romawi, Theos ini adalah dewa yang paling tinggi. Dewa Zeus atau Dewa Jupiter, tadi seperti kita lihat.
ada Tuhan atau dewa yang paling tinggi, tapi kan mereka juga percaya ada Tuhan-Tuhan yang lebih rendah di bawahnya. Contoh misalnya, ada dewa Zeus, nanti di bawahnya lagi ada dewa Poseidon atau Jadi itu adalah orang-orang yang disebut dengan pagan, adalah orang-orang yang percaya bahwa setiap elemen daripada alam ini punya penguasa. Langit penguasanya dewa Zeus, laut penguasanya dewa Poseidon, nanti gunung penguasanya siapa. Begitu Pak, jadi nanti ada dewa perang, dewi kesuburan dan segala macam. Jadi ada Tuhan yang paling tinggi, yang supreme, tapi juga ada Tuhan-Tuhan di bawahnya yang lebih rendah. Ini bukan politeisme juga Pak, ini namanya henoteisme. Nah, kalau politeismenya mungkin sejajar, jadi politeisme. Tapi kalau yang lebih tinggi, ada lebih rendah, itu namanya henoteisme. Itu Pak yang masuk dalam sini. Yang dalam Bible gitu. Nah, jadi kalau di sini ada kata-kata misalnya Tuhan, Yesus Tuhan, belum tentu yang dimaksud dengan Tuhan ini adalah Tuhan yang Maha Esa itu, yang Maha Kuasa itu. Gitu. Bisa jadi ini adalah Tuhan yang lebih rendah gitu Pak. Karena juga ada unsur penerjemahan yang rancu. Sekarang kalau saya tanya Bapak, kalau bahasa Inggrisnya Tuhan apa Pak? Kalau apa? Bahasa Inggrisnya Tuhan, God, ya kan? God, G-O-D gitu kan, dengan G besar. Kalau bahasa Inggrisnya dewa apa Pak? God juga. Sama ya. Sama. God, kalau dewa, God-nya G-nya kecil gitu. Oke. Sekarang kalau kita terjemahkan juga kata God di dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia harusnya apa Pak? Tuhan kan Pak? Harusnya Tuhan. Tetapi di dalam Bible, khususnya di Perjanjian Baru, kata God itu diterjemahkan ke dalam Bible ini menjadi Allah. Bukan Tuhan. Sedangkan kata Lord diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Tuhan. Tapi khusus untuk Yesus. Kalau untuk Pilatus, untuk Filipus, untuk Paulus, mereka juga disebut Kurios, tapi bukan Tuhan, tapi Tuan. Setiap orang yang memanggil Pilatus dengan Kurios, terjemahnya Tuan. Tetapi ketika setiap orang memanggil Yesus dengan Kurios, diterjemahkan jadi Tuhan. Itu Pak yang rancu, yang bikin rancu. Dan itu menyalahi kaidah bahasa Indonesia dan kaidah bahasa Arab. Bahasa Indonesia, saya buktikan ke Bapak. Handphone aja. Saya buktikan ke Bapak. Kita pakai KBBI aja Pak ya. Kan tadi Bible ini kan mengaku juga mengikuti KBBI Pak. Tetapi ternyata tidak semua mengikuti KBBI. Saya buktikan ke Bapak nih. Ini ada KBBI Pak. Kita cari kata Tuhan. Oke. Nah. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, yang maha perkasa, dan sebagainya. Tuhan ya Pak ya? Sesuatu yang disembah. Gitu, Pak. Kita ganti dengan kata Allah Pak. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti Tuhan, sesuatu yang disembah itu, punya nama dalam bahasa Arabnya Allah atau Allah. Orang Yahudi juga mengenal Tuhan dengan sebutan Eloh. Eloh, Allah sama sebenarnya Bu, setara gitu lah. Orang Yahudi mengetahui nama Tuhannya ada 7 Pak. El, makanya ada kata nama-nama Ismail, Israel, Samuel, Eli. Itu El itu adalah nama Tuhan gitu. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yotevave, dan Zebaot. Ada 7 nama Pak. Yang paling kudus menurut mereka adalah yang Yotevave. Tapi mereka nggak boleh sebutin, nggak boleh sama sekali. Mereka hanya boleh menyebutkan dengan mengganti menjadi Adonai atau Hashem. Nah, dari mana tuh Pak kata Yahweh? Nah, tanyanya. Orang Kristen yang bikin di abad ke-16. Namanya Jean Brardus. Masuk ke dalam buku, judulnya The Chronographia. Diterbitkan di Prancis tahun 1567 Bang. Oh Yahweh ya. Nanti ada Yahweh, Yehova, Yehuwa. Ya, Pak ya? Makanya sekarang ada Kristen namanya Saksi Yehova. Iya, ada. Nah, itu. Jadi kalau kembali lagi ke Yudas 1 ayat 5, yang dimaksud Tuhan di sini adalah sebenarnya kan untuk Yesus. Yudas 1:25. Berapa? 125. 25.
Allah yang Esa. Nah, Allah yang Esa ini Allah diterjemahkan dari kata Theos, Pak. Nah, Theos ini berarti Bapa sebutannya. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Yesus Kristusnya yang Tuhan, tuh kan? Di sini kan Tuhan. Jadi ada Allah, ada Tuhan. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan. Nah, jadi tetap aja, Pak. Di sini tetap dibedakan ada Theos, ada Kurios. Nah, sekarang tinggal bagaimana Kristen memandang Kurios itu untuk Yesus. Kristen sudah dari dulu menggunakan kata Kurios ini untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tetapi itu Tuhan yang tidak setara dengan Bapa. Gitu. Kalau menurut Paulus, doktrinnya Paulus, Yesus itu sebenarnya tidak setara dengan Bapa. Tetapi oleh gereja, oleh Bapak Athanasius di abad keempat dirubah. Yang tadinya tidak setara menjadi setara. Co-equal and co-eternal gitu. Sebenarnya bukan Paulus saja Pak yang bilang Yesus tidak setara dengan Bapa, tapi siapa? Ada lagi Tertullianus. Tertullianus mengatakan Trinitas itu adalah 3 pribadi yang berbeda tapi satu hakikat dan tidak setara. Oh, tidak setara. Tidak setara. Kalau Tertullianus tidak setara. Paulus juga mengatakan apa? Kepala dari istri adalah suami. Betul Bu? Iya. Kepala suami siapa Pak? Ah, Kristus. iya. Kristus dulu Pak. Baru kepalanya Kristus Bapa. Berarti kan ada hierarki kalau begitu.